Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam Daily Wisdom hari ini. Saudara-saudara, satu kata, makrotumia, akan membuka perenungan kita pada hari ini. Makrotumia, saudara-saudara mengerti kata makro, sesuatu yang besar, yang luas, yang berjumlah banyak. Dan tumia atau tumos, yaitu panas atau mendidih. Saudara-saudara, makrotumia adalah kata yang dipakai di dalam Galatia pasal 5 untuk buah roh kesabaran. Ternyata secara harafiah, kata kesabaran itu dari bahasa Yunani makrotumia membutuhkan waktu yang banyak untuk mendidih. Menarik ya saudara. Bagaimana dengan emosi-emosi kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang membutuhkan waktu yang banyak untuk mendidih? Dengan kata lain, tidak mudah marah-marah. Atau justru sebaliknya, kita sangat sensitif. Kita mudah sekali marah-marah. Kita mudah sekali berprasangka kepada orang lain lalu kita ingin mencaci, ingin membalas, bahkan mendendam. Kita melihat anak yang mungkin menurut kita tidak bisa diam, kita sudah pengen marah-marah. Kita mengalami ketidakberhasilan atau kegagalan, kita sudah pengen marah-marah, entah kepada siapa, menyalahkan banyak pihak dan bahkan menyalahkan keadaan. Cepat sekali untuk mendidih. Tipe yang manakah kita? Lama untuk mendidih atau cepat untuk mendidih dalam hal emosi-emosi kita? Nah, saudara-saudara, mungkin ada yang bertanya, apakah kita memang tidak boleh marah? Apakah kita harus selalu bersabar sampai tidak marah-marah? Bukankah Tuhan Yesus pun juga pernah marah ketika bait Allah dipakai untuk berjualan binatang-binatang yang untuk dipersembahkan di bait Allah oleh orang-orang yang ingin meraup keuntungan dari persembahan korban. Tuhan Yesus pun marah. Bahkan mengamuk begitu rupa. Masa kita tidak boleh marah? Saudara-saudara, satu kata lagi dalam 9 buah roh itu yang akan kita lihat untuk disandingkan dengan makrotumia, yaitu praus atau prautes. Kata yang dipakai untuk buah roh kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan berarti berbicara dengan lemah gemulai. Kelemah lembutan, kata prautes dalam bahasa Yunani, secara harafiah berarti satu titik di tengah-tengah di antara suka marah-marah dengan tidak bisa marah sama sekali. Dengan kata lain, prautes, kelemah lembutan ini adalah sebuah ketegasan di mana seseorang mengerti kapan dia perlu marah dan dengan cara yang seperti apa. Ketika berhadapan dengan begitu banyak orang yang diajar, yang membutuhkan mujizat, Tuhan Yesus begitu sabar. Terhadap orang yang menganiaya, membuat dia menderita, Tuhan Yesus pun bertahan dengan penuh kesabaran. Tetapi ketika ia melihat kebenaran dan kekudusan diinjak-injak, dia marah. Dia tahu dia marah bukan untuk dirinya sendiri, tapi ketika kebenaran itu dijungkir balikkan. Dia tahu ketika dia marah, ia tidak mendendam. Ia tidak kemudian ingin menghina, menjatuhkan orang, tetapi ingin orang itu belajar kebenaran. Ia marah, tetapi dia tidak mendendam dan tidak berbuat dosa. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah kita juga belajar melakukan kelemah lembutan? Di satu sisi kita bersabar, membutuhkan waktu yang lama untuk mendidih, tetapi di sisi yang lain bukan tidak bisa marah sama sekali, tapi kita tahu bagaimana dan kapan kita perlu marah. Untuk apa kemarahan itu? Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk menyimak satu bagian firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Pengkhotbah 7 ayat 9 mengatakan begini, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap
dalam dada orang bodoh. Kebodohan di sini bukan sekedar dikaitkan dengan intelektualitas seseorang, tetapi kebodohan atau kebebalan yang banyak disebut dalam Alkitab itu lebih dikaitkan pada kerasnya hati yang tidak mau dibentuk. Dan firman Tuhan mengatakan, jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena kemarahan itu menetap dalam dada orang-orang yang tidak ingin dibentuk oleh Tuhan. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang tidak ingin dibentuk menjadi lebih indah oleh Tuhan? Bukankah kita selalu ingin diproses, dibentuk lebih indah oleh Tuhan, lebih berkenan di hadapan Tuhan? Oleh karena itu, mari belajar dari Tuhan Yesus. Ketika Ia penuh dengan kesabaran, tetapi Dia juga penuh dengan kelemah lembutan. Ketika Ia melakukan segala kebaikan, tetapi Ia juga penuh dengan hikmat. Dan saudara-saudara, sebagaimana kesabaran dan kelemah lembutan ini ada dalam buah roh. Kiranya kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja membentuk diri kita, sehingga buah-buah itu dihasilkan dengan lebat. Sehingga ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa kehidupan, meskipun tidak selalu peristiwa-peristiwa itu mudah untuk kita hadapi, hidup kita tetap mempersaksikan Kristus. Selamat menjadi saksi-saksi Kristus di tengah segala keadaan. Teladani kesabaran dan kelemah lembutan Kristus, dan biarlah hidup saudara menjadi sebuah kesaksian akan kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin.